sebelum kita masuk kepada ranah ibadah, dibersihkan dulu yang kotor-kotor. Makanya istilahnya itu dalam kitab yang sampean pegang pertama kali adalah kitabut thaharah, ya, kitab tentang bersuci atau kesucian. Bukan pilihan katanya yang oleh ulama dipilih, bukan kitabun nadhafah, bukan. Apa artinya nadhafah? Kebersihan, bukan kitab menjelaskan tentang kebersihan, bukan, tapi tentang bersuci. Apa bedanya bersih sama suci? Kalau suci sudah pasti bersih, tapi kalau bersih belum tentu suci. Maka toharoh itu satu tingkat di atas nadhafah, satu tingkat di atas kebersihan, sucian, makanya paling agak tinggi ya. Apa yang dibahas pertama kali di kitab bersuci ialah tentang alat yang akan kita pakai untuk bersuci. Apa itu Pak yang paling krusial dalam bersuci? Air. Nah ini yang akan kita bahas malam ini. Semoga nanti nutut Pak ya sampai jam yang telah kita tentukan. Kita bahas air saja dulu malam ini. Insya Allah sudah panjang. Kita baca redaksinya. Al-miyahul lati yajuzu tadhiru biha sab'u miyahin. Kitab ini saya pilihkan Pak yang ada terjemahnya Indonesia plus ada maknanya Pak. Makna pegon ala pesantren itu di bawahnya itu ya. Dan itu pakai bahasa Jawa. Jadi kalau seandainya sampean mau ada yang alumni santri mau mengingat-ingat lagi yang dulu di pesantren, bisa sambil di abiti namanya. Al-miyahu utawi piro-piro banyu, nah itu kan. Allati yajuzu kang wenang at-tadhiru opo sesuci biha kelawan al-miyah sab'u miyahin iku ono pitung banyu. Itu aslinya Pak kalau di pesantren. Tapi karena ini bukan di pesantren dan untuk menghemat waktu, maka saya tidak makna kitab. Saya langsung baca saja plus saya jelaskan ya, tidak usah dikabiti utawi iki iku, tidak usah kelamaan ya. Tapi saya pilihkan biar sampean bisa dibaca di rumah nanti. Air-air yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada 7 macam. Ya. Jadi bahasa Arabnya air itu Pak ma'un. Jadi besok kalau membaca Quran ketemu lafaz al-ma itu artinya air. Tapi bentuk tunggal ya, mufrad satu. Berarti kalau disebut kata al-ma itu artinya satu air. Kalau berbentuk plural atau jamak banyak, maka bahasanya bukan alma tapi berubah jadi almiyah. Maka almiyah artinya bukan air tapi air. Dalam teori bahasa Indonesia kita kalau mau menunjukkan arti banyak tinggal kata-katanya diulang 2 kan. Kalau mobil berarti 1. Kalau mobil berarti banyak. Air-air yang bisa dipakai bersuci ada 7 macam Pak. Apa saja Ustaz? Ma'us sama'i. Kita kaji Arabnya ya. Ma'us sama'i, air langit. Sama artinya langit. Berarti air langit apa artinya Pak? Hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul ainih, dan air sumber. Ini sambil saya baca biar dapat barokahnya. Wa ma'us saljih, dan air salju atau air es. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Jadi ada 7 macam air yang bisa dipakai bersuci. Yang intinya 7 macam air ini Pak bisa dikelompokkan jadi 2 hal istilahnya. Yaitu air yang turun dari langit dan bersumber dari bumi. Kesimpulan 7 air ini jadi 2 hal, turun dari langit atau memancar dari bumi, maka bisa dipakai untuk bersuci. Berarti kalau kita yang kayak di rumah itu zat air apa namanya? Tam. Berarti masuk ma'ul aini ya, di situ ya di bahasa Arabnya. Sampean misalnya lagi ada di tengah laut yang nelayan misalnya, tidak nemu air. Boleh nggak pakai air laut di situ? Boleh. Karena ma'ul bahri termasuk air yang bisa dipakai untuk bersuci.
lagi mancing misalnya, tidak ada toilet, ada sungai, tapi yang pasti sungainya harus yang bersih Pak ya, bukan yang tidak mengalir ya. Maka ma'un nahri, air sungai bisa dipakai untuk solusi bersuci. Ada di Anusat, di Antartika sana, di Kutub Utara, nggak ada air, adanya salju. Ya. Misalnya kita tinggal bukan di Indonesia, untung sampai di Indonesia Pak, tropis ya, kadang panas, kadang dingin. Ada di negara itu panas terus Pak. Ada di negara yang mana itu dingin terus sampai nutup pakai salju. Bahkan sekarang ada kabar heboh terbaru Pak dari Arab Saudi ya, bahwa sekarang pegunungan di Arab Saudi itu hijau Pak ya. Hijau kan, sudah hujan ya. Kalau dulu kan kelihatan gersang ya, kayak padang pasir, sekarang hijau Pak, sudah banyak ditumbuhi. Ada yang menafsiri kiamat hampir kiamat dekat sudah. Tapi ya apapun itu ya, kita sebenarnya harus bersiap-siap Pak ya, kapanpun kiamat datang maka kita harus siap untuk membawa amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian air ini kan macamnya ada 7 Pak yang bisa dipakai bersuci. Kemudian air kesemuanya air itu Pak dibagi lagi menjadi 4 jika digolongkan kepada hukum. Kalau yang tadi kan ada 7, kalau digolongkan kepada macamnya kan gitu, ada 7. Sekarang summal miyahu ala arba'ati aksamin. Kemudian air dibagi lagi jadi 4 Pak. Loh Ustaz kok beda, tadi katanya 7, sekarang kok 4. Kalau yang di atas 7 itu maksudnya air yang bisa dipakai bersuci, macamnya ada 7. Kalau yang di bawah ini Pak, air itu dihukumi jadi 4 ya. Ada 4 hukumnya air. Jadi kalau nanti kita ketemu air dimanapun itu, maka nanti saya akan tes sampean. Nanti akan saya kasih pertanyaan ya, bareng-bareng. Kita deteksi ya, air ini hukumnya apa nanti ya. Setelahnya saya menjelaskan itu. Yang pertama kan ada 4 macam hukumnya. Tohirin, mutahhirin, ghairi makruhin, isti'maluhu. Air yang pertama adalah air suci, bisa menyucikan dan tidak makruh digunakan. Wahwa al-ma'ul mutlaq. Air model pertama ini disebut air mutlak. Saya ulang lagi, air hukum pertama apa Pak? Suci, menyucikan, tidak makruh untuk digunakan. Jadi poinnya yang nomor 1 ini ada 3 poin. Suci, menyucikan, dan tidak makruh untuk digunakan. Air ini disebut air apa Pak? Mutlak. Sekarang saya akan jelaskan apa maksud air mutlak itu. Air mutlak itu Pak adalah air yang terlepas dari ikatan nama Pak. Saya ulang lagi, air mutlak itu adalah air yang lepas dari ikatan sebuah nama. Contoh, saya punya teh Pak, air teh ya, yang warna coklat itu, saya pindah ke botol ini Pak, maka saya sebut air itu air apa? Air teh. Saya pindah teh itu ke gelas, maka orang tetap menyebutnya air. Begitu pula kopi Pak, kopi tak taruh di gelas Pak, air apa ini Pak? Kopi Ustaz. Tak taruh di botol, air apa ini Pak? Kopi Ustaz. Berarti teh sama kopi itu bukan air mutlak karena dia mempunyai ikatan nama. Paham Mbak ya dari sini ya? Saya ulangi lagi, air mutlak itu adalah air yang terlepas dari ikatan nama. Air degan contohnya Pak, es kelapa muda itu. Saya pindah di sini, orang tetap nyebutnya air degan. Dipindah ke botol disebut air degan. Berarti air degan itu bukan air mutlak. Karena ketika dia dipindah kemanapun, orang tetap menyebutnya degan. Paham ya? Orang tetap menyebutnya kopi. Orang tetap menyebutnya teh. Berarti air ini bukan air mutlak. Ketika bukan air mutlak, maka bukan masuk kategori yang pertama. Sehingga teh sama kopi bisa nggak dipakai wudhu Pak? Ya, sudah dipaham Pak ya? Yes, jadi air mutlak.
Berarti air mutlak itu kayak apa Ustaz? Air mutlak itu, air mutlak ini yang nomor pertama ini seperti yang di atas itu Pak, yang 7 macam itu. Buktinya, contoh, sampean ngambil air dari keran, yang jernih itu masih jernih putih, sampean pindah ke botol, tanyain ini air apa, maka orang menyebutnya air botol. Dipindah air putih ini ke gelas, tak pindah ini dan tak pindah ke sini, air apa Pak? Air gelas. Dipindah lagi ke gentong, ini air nih, tak pindah ke gentong, air apa Pak? Air gentong. Berarti air ini tidak mempunyai ikatan lah, air inilah yang disebut dengan air dan air mutlak inilah yang paling layak untuk dipakai bersuci. Karena air mutlak ini hukumnya suci, menyucikan, tidak makruh paham ya yang pertama ya. Kita pindah ke yang macam nomor 2. Tohirin, mutahhirin, makruhin, istimaluhu. Macam yang kedua, air suci, menyucikan, tapi makruh digunakan. Bisa membedakan dari yang air pertama? Kalau yang pertama tadi gimana? Suci, menyucikan, tidak makruh digunakan. Yang kedua, suci, menyucikan, tapi makruh digunakan. Apa itu Ustaz? Wahuwal ma'ul musyammasu. Air ini disebut dengan air musyammas. Kan diterjemahnya ada Pak ya, air musyammas. Apa itu air musyammas Ustaz? Air panas yang panasnya disebabkan karena sinar matahari. Jadi kalau sampean punya air ya, panasnya itu disebabkan karena kena matahari, maka air ini disebut air musyammas. Gimana hukumnya air musyammas? Suci, menyucikan, tapi makruh digunakan. Makruh itu gimana Pak? Tidak begitu disenangi sama syariat ya. Dibenci. Tapi suci nggak usah pakai itu. Suci, bisa menyucikan, bisa. Tapi kalau dipakai apa alasannya kok makruh pakai air musyammas itu? Karena menurut penelitian dan menurut hadis Rasulullah, kalau kita pakai air musyammas Pak, itu bisa menyebabkan yurithul baros, menyebabkan kulit punya penyakit lampang. Kalau bahasa Jawanya dulu waktu saya makna kitab itu lampang. Penyakit lampang itu penyakit putih Pak. Kan ada orang tuh kadang kulitnya putih, tapi putihnya itu bukan putih ganteng, tapi putih cacat ya. Kadang di sininya putih, dan putihnya itu bukan putih yang mempesona, putih menjijikkan, paham ya? Itu namanya penyakit lampang ya. Ini yang menyebabkan kalau kita pakai air musyammas. Kalau ada penyakit lagi sebenarnya Pak, namanya judam ya, penyakit judam. Kalau kata orang Madura itu penyakit daging jubek. Kalau katanya Indonesia itu lepra kalau tidak salah, kalau tidak kusta mungkin ya. Tapi Rasulullah sering menyebutkan penyakit judam Pak. Penyakit judam itu gini, kulit sampean ketika kena sinar matahari itu memerah. Setelah memerah banget, ketika dipindah ke lokasi yang teduh menghitam. Habis merah menghitam. Setelah itu kalau kadung parah Pak, penyakit judam itu dari jari-jari sampai itu berguguran Pak. Kan biasanya ada orang tuh yang kotong gininya tuh ya, jarinya gugur, yang jari kakinya jempolnya berguguran. Itu namanya penyakit judam. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, firroh minal majdum firoroka minal asad. Larilah kamu dari orang penyakit judam sebagaimana engkau lari kalau ketemu macan. Saking menularnya penyakit judam ini. Apa penyebabnya penyakit judam Ustaz? Penyakit daging cuba itu ialah pernah menyetubuhi istrinya ketika haid. Na'udzubillah ini. Makanya jangan sekali-kali Pak ya, kalau istri kita lagi haid, itu larangan keras oleh agama untuk menjima istri kita. Karena kalau pas waktu ditakdirkan jadi anak,
itu naudzubillah, anaknya itu bisa punya penyakit judam. Dan biasanya penyakit judam itu Pak, putusnya setelah 7 turunan. Kan kasihan anak kita. Bahkan kalau ada orang tahu bahwa anak kita itu punya penyakit judam, itu biasanya apa ya, tidak laku Pak, di sisi orang ya. Tidak ada yang mau ngelamar istilahnya, tidak ada yang mau menikahin, saking menularnya dan berbahayanya penyakit judam. Biasanya orang punya penyakit judam itu tidak jelek Pak, cantik-cantik biasanya. Kalau cewek cantik, kalau laki ganteng, putih-putih. Tapi ketika dia sudah kena panas matahari baru keluar aslinya, sehingga sampai jari-jarinya berguguran. Na'udzubillahi min. Nah, inilah salah satu alasan kenapa syariat itu Pak yang dibawa oleh Rasulullah itu ternyata banyak hikmahnya ya, baik dari sisi akli maupun dari sisi medis kedokteran. Terus yang ketiga, wa tahirin ghairi mutahhirin li ghairi. Macam air yang nomor 3, suci tapi tidak bisa menyucikan. Ada Pak, air itu suci, tapi kalau dibuat menyucikan hal lain nggak bisa. Paham ya? Air apa itu Ustaz? Disebut air apa? Ada dua namanya. Wa huwa al-ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirati. Ada 2 macam air yang berhukum seperti ini Pak, yaitu air mustakmal. Yang pertama air apa? Suci tapi nggak bisa menyucikan, air mustakmal itu. Apa air mustakmal itu Zat? Air yang sudah dipakai bersuci. Contoh, sampean wudhu Pak, setelah wudhu kan jatuh tuh airnya, jatuh di bawahnya ada timba, sampean tampung air bekas wudhu itu, wudhu lagi ditampung lagi, mandi junub ditampung lagi, maka air di timba itu, di bak itu namanya air air di timba ini nggak bisa dipakai bersuci lagi meskipun air ini suci. Paham ya? Jadi ada air itu suci tapi nggak bisa nyuciin. Yang pertama air mustakmal, atau yang kedua air yang berubah disebabkan bercampur dengan benda suci. Saya ulangi lagi, macam yang kedua dari air suci tapi tidak bisa menyucikan adalah air yang berubah disebabkan kecampuran benda suci. Contoh, serbuk kopi Pak, suci apa najis? Suci. Serbuk kopi nyemplung ke air, diaduk, maka airnya namanya air hukumnya suci tapi tidak bisa menyucikan. Apa alasannya? Barusan, karena air tersebut berubah karena kecampuran dengan benda suci. Dipaham? Contoh lagi, air kecampuran serbuk deterjen sabun. Serbuk deterjen sabun suci apa najis? Suci. Masuk ke air, diudek, maka airnya disebut air sabun. Hukumnya airnya apa Pak? Tapi tidak bisa. Buktinya sampean wudhu kalau pakai air sabun boleh enggak? Jadi paham ya? Jadi macam yang nomor 3, hukum air adalah suci tapi tidak bisa menyucikan. Ada berapa macam air ini? Ada 2. 1 air mustakmal, 2 air yang kecampuran benda suci. Jadi paham Pak? Yang terakhir, hukum yang keempat adalah air wama'un najisun, air najis. Apa air najis itu? Wahuwa alladhi hallat fihi najasatun wahuwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyara. Air najis adalah air yang kejatuhan benda najis dan dia kurang dari 2 kullah, atau
nyampe 2 kullah tapi airnya berubah. Yes. Saya ulangi lagi, definisi air najis adalah air yang kejatuhan benda dan airnya kurang dari 2 kul, atau nyampe 2 kullah tapi airnya contoh, ada air Pak di gelas ini, kemasukan tai cicak, cemplung. Air di gelas ini nyampe 2 kullah apa enggak Pak? Nah, maka otomatis ketika air ini kecemplung tai cicak, maka air ini disebut air hukumnya. Jadi paham ya? Karena kurang dari 2 kul. Sekarang lebih. Nah, lebih sekarang ada di bak lebih 2 kullah. Kecampuran, maaf, kotoran manusia. Cemplung warna kuning itu ya. Karena kecemplung kotoran manusia warna kuning, akhirnya air yang 2 kullah ini berubah Pak. Baik warnanya atau bau. Yang aslinya tadi putih sekarang jadi kuning, yang aslinya tadi tidak bau sekarang jadi, maka air ini disebut air. Jadi paham Pak ya? Berarti kita sudah hatam Pak, macam-macam air ada. Saya ulangi lagi, ayo kita ulang bareng-bareng. 1, air suci, menyucikan dan tidak makruh. Air ini disebut air mutlak. Nomor 2, suci, menyucikan tapi makruh. Air ini disebut air musyammas, yaitu air yang panas karena sinar mata. Nomor 3, air suci tapi tidak bisa menyucikan. Ada berapa macam air ini? Yang pertama air mustakmal, yang kedua air yang kecampuran benda suci, dan yang nomor 4 adalah air najis, yaitu air yang kejatuhan benda najis dan dia kurang dari 2 kullah atau lebih dari 2 kullah tapi berubah. Alhamdulillah Pak ya, jadi paham Pak? Air dulu. Mungkin untuk lebih luasnya monggo Bapak silahkan dipertanyakan.